Apa iya seorang Presiden Jokowi akan bisa netral anaknya bertarung? Kalau dia sampai harus melakukan apa yang dia lakukan untuk mencalonkan Gibran, dari mana saya punya nalar kewarasan untuk percaya dia akan netral? Gak masuk akal. Logika wajar saya mengatakan itu omong kosong. Dan terkait MK ini kan sebenarnya Mbak Puan mengatakan PDIP akan mencalonkan Gibran kalau MK memutuskan dia memenuhi syarat. Bang, Di mana kan kita, Mbak Puan mengatakan akan mencalonkan Gibran? Coba jelas tolong dong, nggak kasih saya linknya dong. Iya, jelas lah bahwa itu. Bung Gibran masuk radar iyalah. Iya makanya. Oh Kan iya, tapi jangan dipelintir gitu, Bung. Ada Nggak di pernah, Google. Bung, tidak pernah. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberi sinyal menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Ganjar. Menurut Puan, peluang terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan untuk menurunkan syarat usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. PD Perjuangan tidak sereceh itu. Dua-dua calonnya presiden, wakil presiden PD Perjuangan. Iya. Kita percaya negara gotong royong, Pak. Jadi Iya. tidak mungkin Mbak Puan keluarkan statement kalau Gibran lolos MK akan mencalonkan dia. Apakah PD Perjuangan pernah ngatur-ngatur Pak Jokowi? Nggak pernah. Meminta, yes. Merekomendasikan, yes. Keputusan akhir di presiden. Ini negara presidensial. Dan Ibu Mega sangat kuat memegang itu. Jadi kalau ada orang bilang, ya berarti kan PDI Perjuangan juga yang salah kalau Ganjar bilang catatan merah di bidang hukum. Dalam batas mana? Jadi tolong dipisahkan itu. Kemudian kalau kita mau bicara catatan hukum, soal pernyataan Pak Ganjar. Pak Ganjar itu kan ditanya bagaimana menurut Anda. Ya dulu 7 sampai 8, sekarang 5. Dengan merujuk pada pembegalan terhadap Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau bahasanya Pak Yusril, penyeludupan hukum. Pakar tata negara yang lain lebih kasar lagi omongannya. Ya, saya mah pembegalan, begal kalau menurut saya. Jokowi kan juga adalah hasil dari produk sistem ini. Beliau juga orang yang berkarir sebenarnya bukan sebagai kader partai. Karena kita tahu juga waktu beliau maju itu kan tidak oleh satu partai, ya. Dan seterusnya lah. Waktu dia dipromosi ke Jakarta dan sebagainya, bahkan kalau kita baca sejarahnya juga tidak oleh satu partai yang konsisten memperjuangkan dia sampai di ujung gitu. Lalu kemudian ada 2 periode. Ya, periode pertama menurut saya itu lebih keras lah. Menurut saya periode kedua, paling tidak kalau kita baca 2 indikator penting, Pak Jokowi menarik bekas rivalnya masuk ke dalam pemerintahan, sebenarnya itu membuat ekstremitas dari periode pertama agak dikurangi. Dan yang kedua, taruh Pak Mahfud MD sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai Menko. Menko itu kan kalau kita baca, itu tidak ada undang-undangnya. Dia kan pakai Kepres. Orang jadi Menko itu kalau dipercaya oleh presiden semua pekerjaannya beres. Tapi kalau dia tidak dipercaya oleh presiden atau gagal mendapatkan kepercayaan presiden, maka pekerjaan tidak beres. Kita ambil contoh salah satu Menko yang efektif. Namanya Luhut Binsar Panjaitan. Semua pekerjaan Pak Luhut itu diberesin dan akhirnya semua pekerjaan diberikan oleh presiden. Kan ini ada problem di sini Bang gitu loh. Sehingga menurut saya memang kalau Pak Jokowi menyerahkan urusan pembangunan dan kemaritiman kepada Pak Luhut, kelihatan semua jalan. Masalah ada bottlenecking di mana, Pak Luhut masuk selesai. Ini selesai. Gitu. Nah kita nggak tahu nih, dalam bidang hukum Bang, setahu saya harusnya memang Menko yang diminta untuk bertanggung jawab karena presiden mengorder. Menteri bukan pejabat tinggi biasa karena dia presiden di bidang itu. Jokowi di bidang Menko Polhukam namanya Mahfud MD Bang. Jadi menurut saya apapun yang terjadi, saya percaya bahwa Pak Mahfud sebenarnya sudah berbuat baik. Sehingga saya nggak tahu juga penilaian Pak Ganjar sang putra mahkota datang dari mana. Saya kira datang dari kekecewaan partainya gitu loh. Ini pertarungan kekuasaan. Apa iya seorang Presiden Jokowi akan bisa netral anaknya bertarung?
Kalau dia sampai harus melakukan apa yang dia lakukan untuk mencalonkan Gibran, dari mana saya punya kenalar kewarasan untuk percaya dia akan netral? Gak masuk akal. Dengan mengorbankan segala hal yang baik yang sudah dia lakukan, lalu dia harus menarik diri dan netral. Logika wajar saya mengatakan itu omong kosong. Gak mungkin. Jadi hari-hari ini saya kira ini bukan cuma problem PDI Perjuangan atau kubu Ganjar Pranowo. Ini persoalannya Fahri juga di dalamnya. Dan belum tentu mereka happy dengan situasi ini saya kira. Kalau mereka masih punya nurani. Tidak akan ada yang masih bahagia dengan situasi ini. Tapi karena nama saya disebut nih Bang, saya interupsi sedikit lah. Ya sebentar habis inilah sebelum diinterupsi. Karena apa? Belum pernah kekuasaan dipertontonkan sepulgar ini. Belum pernah Pak. Dalam catatan manapun. Dan Pak Jokowi masih punya waktu mengembalikan rel demokrasi kita ini dengan cara yang benar. Kalau dia mau orang-orang seperti saya tidak meragukan pemilu ini jurdil, ya udah cutilah, libur dulu ke luar negeri. Biarin tuh Pak Wapres jadi presiden, dia cuti dulu, matiin HP. Baru kita percaya. Ada harapan untuk kita percaya, meskipun kita tahu sekarang petinggi-petinggi kroni dia. Sama-sama dari Surakarta semua. Dan kayak gini kita masih mau percaya. Saya nggak tahu. Ini kita sedang mengalami bukan hanya stagnasi, ini dekadensi. Kalau Bung Fahri tidak sampai terganggu nuraninya soal ini, saya nggak tahu lagi. Baik. Apakah masih mau bersalaman dengan dia pada hari yang akan datang? Kalau diulang-ulang kan ya saya sih melihat respon teman-teman PDIP sekarang ini. Kita dulu berharapnya itu ini dilakukan di 2015 gitu. Atau 2020 lah paling tidak gitu. Kan itu yang tidak ada Bang. Saya Google barusan bahkan menulis buku tentang prestasi-prestasi Pak Jokowi, tentang hukum dan HAM dan sebagainya itu. Ada di Google tuh. Dan terkait MK ini kan sebenarnya Mbak Puan mengatakan PDIP akan mencalonkan Gibran kalau MK memutuskan dia memenuhi syarat. Kan sebenarnya jadi nggak ada semua ini Bang. Kan Gimana ini kan Mbak Puan mengatakan akan mencalonkan Gibran? Coba jelas tolong ya. dong, nggak kasih saya linknya dong. Iya, jelas lah Bahwa itu. Bung Gibran masuk radar iyalah. Iya makanya. Oh Kan masuk iya, tapi jangan dipelintir gitu Bung. Ada di Nggak pernah Google. Bung, tidak pernah. PD Perjuangan tidak sereceh itu. Dua-dua calonnya presiden, wakil presiden PD Perjuangan. Iya. Kita percaya negara gotong royong Pak. Jadi Iya. tidak mungkin Mbak Puan keluarkan statement kalau Gibran lolos MK akan mencalonkan dia. Iya, Itu tidak jadi mungkin. maksudnya gini lah, Bung Deddy. Ini semua kan karena tidak menduga Pak Jokowi tidak akan mendukung calonnya PDIP. Kan itu sebenarnya masalahnya. Tidak. Satu-satunya persoalan di sini adalah bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang kewarasan publik dalam pengolahan kekuasaan akhirnya harus dibegal begitu Pak. Kalau itu bukan Gibran dengan cara yang seperti itu, tidak akan ada pernah persoalan. Kita biasa menang kalah kita sudah alami Pak. Jadi jangan dibuat narasi seolah-olah karena Gibran enggak. Kalau tidak ada persoalan Mahkamah putusan perkara nomor 90, siapapun wakilnya tidak masalah. Ya boleh lah, tutup-tutup juga boleh. Tapi ini sekarang zaman sosial media. Apanya yang ditutup? Semua ada di situ. Apanya yang ditutup? Gibran itu salah satu calon dari wakilnya Ganjar. Tidak, bahwa dia masuk radar sama AHY, ya dibedakan dong. Namanya Anda kan bisa tahu. Kan lihat nggak ada sendiri. istilah begal-begal kan waktu itu kan. Loh, Dia masuk dalam radar kok. ya Kan masuk ketahuan juga, ini orang kan juga dicalonkan oleh PDIP. kalau jadi dalam wali kota. radar, Bu Risma masuk dalam radar, Hendy masuk dalam radar. Oh banyak masuk dalam radar. Yang masuk radar kan memenuhi syarat. Loh. Iya kan? Untuk Jadi masuk- nggak ada begal-begal. Udahlah, kita tahu lah bos. Oh, Ini enggak. masalahnya Pak Jokowi. Bukan. Apa yang Anda tahu kasih tahu dong. Apa yang Anda tahu kasih tahu aja. Saya terbuka. Iya. Jadi jangan pernah berhalusinasi Itu yang saya bilang tadi, Bung bahwa Deddy, PDI ya. Perjuangan punya sedikit pun memikirkan mencalonkan Gibran menjadi wakilnya Ganjar. Jadi Tidak pernah, kalau Bos. sistemnya ini dibikin baik, tidak akan ada yang bikin kaget kayak begini. Keputusan Pak Jokowi atau begini bukan keputusan Pak Jokowi lah. Situasi last minute yang menyebabkan
semua percaya bahwa Pak Jokowi akan mendukung calon yang bergandengan dengan Gibran, itulah masalahnya. Tapi ini semua kan produk dari ketidakjelasan politik, saya katakan di awal. Kita berbeda di situ. Mohon maaf Bung Fahri. Persoalan kita adalah bagaimana putusan nomor 90 kemudian diputuskan. Bukan soal Gibran. This is not about Gibran. Terlalu kecil. Ini persoalan konstitusi kok jadi urusannya Gibran sih. Ya tapi ini Sebenarnya Ganjar Pranowo ini bikinannya PDIP atau bikinannya Jokowi gitu. awalnya Jokowi. Ya berarti kan Jokowi kan, Ya karena tapi finishingnya enggak. dalam penciptaan itu Bang, itu yang penting awal. Karena akhir itu kan berselancar saja setelah ada awal gitu. Kenapa ada proses seperti ini dalam politik Indonesia gitu? Kenapa ada orang yang yang disebut putra mahkota oleh Bang Karni melakukan serangan balik? Ya kalau kita analisis, saya konsisten untuk selalu mengatakan adanya ketidakjelasan di dalam kita mengatur siapa dan apa yang harus ada dalam politik kita. Saya pernah mengidentifikasi ada 3 masalah penting dalam pemilu kita yang agak fatal. Adalah pertama, dalam pemilu kita ini tidak terlalu jelas sebenarnya kedisiplinan partai politik untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi anggota dan bagaimana karir menjadi anggota itu tidak terlalu jelas. Jadi dibikin longgar itu. Menjadi kewenangan dari otoritas-otoritas pusat di partai politik yang dinegosiasikan gitu. Bahkan dengan fenomena terakhir ada partai yang orang datang cuma 2 hari langsung jadi ketua umum, itu juga sebenarnya kan karena kekosongan aturan yang memaksa orang ada karir dalam partai politik. Itu. Bahkan yang juga tragis adalah partai politik itu tidak punya bargain kepada orang populer dan orang kaya gitu. Yang orang populer dan orang kaya itu nanti tiba-tiba mengisi sebagian besar dari pencalonan. Karena bargain mereka itu dianggap lebih penting dari orang-orang yang berkarir dari bawah. Ya saya mau bilang sama Bang Fahri dulu pertama bahwa kalau bukan partai politik lalu diserahkan pemerintah, apakah ada jaminan jadi lebih baik? Karena semua proses penyusunan undang-undang itu, kecuali itu hak inisiatif DPR, itu dikerjakan pemerintah. Bahkan pakar-pakarnya, jadwalnya, isinya, menurut saya lebih banyak orang-orang pemerintahan yang menentukan isinya. Ya, apalagi beberapa pemilu ke belakang gitu ya. Jadi kalau DPR nggak diajak ikut menyusun legislasi, ya kita harus mengubah undang-undang dasar lagi nih. Jadi kita nggak usah lah kalau menurut saya ngomongin sesuatu yang jauh panggang dari api. Itu yang pertama. Partai politik nggak pernah disiplin untuk memaksa, kamu orang kaya, kamu boleh suatu hari nyalon di bupati atau gubernur, wali kota atau presiden, tapi kamu harus menjadi registered member of the political party. Dia harus terdaftar. Sehingga dengan mendaftar, dia nanti suatu hari bisa mengajukan diri. Itu tidak pernah ada di dalam sistem kita. Karena itulah kemudian pemburu-pemburu tiket ini tidak pernah merasa penting untuk masuk ke dalam partai. Ngapain? Ya kan? Terdaftar sebagai orang partai, berubah penguasa, rusak bisnis kita. Kata mereka begitu. Tapi kalau suatu hari dia mau konversi dirinya menjadi politisi atau pemimpin pada jabatan-jabatan politik elektoral, ya, elected official, dia cuma datang dan mendekatinya ketua umum dan sekjen, dapat tiket, udah selesai. Nanti dia berkuasa, bahkan dia ada tren di masyarakat kita pilih dia bukan orang partai, dia bukan orang politik, dia profesional gitu. Seolah-olah profesional itulah lebih mewah daripada menjadi orang partai politik. Yang kedua, kalau dibilang kekacauan partai politik tidak ada di dalam undang-undang, ya itu terserah partai politiknya. Mau membangun sistem atau tidak. Kita dengan segala ketidaksempurnaannya, sistemnya saya kira jelas sama
Mungkin kalau yang saya tidak salah sering diucapkan oleh para pengamat itu ya PKS misalnya. Punya sistem aturan yang jelas dan bagi kami itu berjenjang. Di dalam partai itu bahkan kita disuruh memilih apakah Anda mau menjadi struktural partai, apakah mau di ranah eksekutif, apakah mau di yudikatif. Gak bisa campur-campur lagi. Udah jadi anggota dewan pengen masuk jadi eksekutif misalnya, itu kita sudah mulai atur. Jadi sejak awal kader itu dilatih, sekolah partai, jurusannya udah jelas. Itu cara kita membangun peradaban politik. Jadi nggak bisa disamaratakan kalau di partainya Bang Fahri begitu, ya kita enggak gitu loh, saya mau bilang begitu. Ya itu tadi undang-undang pemilu gitu, soal threshold. Bagaimana partai politik mengizinkan satu sistem yang membuat kita itu nggak bisa maju sebagai calon, meskipun kita ini adalah pendiri partai politik, paham gagasan partai politik, dan ngerti dengan gagasan partai inilah saya memperbaharui bangsa saya. Memperbaiki tradisi bekerja dalam negara. Memperbaiki cara berpikir elit negara dalam partai politik. Nggak bisa. Karena dibuat threshold. Sehingga kita ini ya itu tadi kembali nanti pengusaha lagi, ya kan, yang biayai siapa lagi. Akhirnya kita nggak pernah betul-betul mendirikan partai politik sebagai alat perjuangan yang kita lakoni sendiri. Sehingga kita sadar juga dari awal bahwa sebenarnya mendirikan partai politik itu bukan untuk memperjuangkan satu ideologi dan gagasan, serta janji-janji tentang bagaimana memperbaiki negara dan orang-orangnya yang bisa mewakili gagasan itu dalam bekerja di ruang publik, tapi semata-mata dalam rangka ya itu tadi kumpulkan beberapa porsi tiket yang nanti kita jual kepada orang yang punya uang atau didukung oleh orang yang punya uang. Kalau putra mahkota jelas bukan putra mahkota ya, Ganjar bukan putra mahkota Bang Karni, bukan putra mahkota Jokowi. Dulu juga tidak, karena yang namanya putra mahkota itu hanya ada dalam konsep negara monarki. Ini kata tanda kutip. Iya, walaupun dalam tanda kurung. Saya kira kita jangan sesat dari awal gitu. Karena kita bukan negara monarki. Ya. Dan proses pencalonan Ganjar sama seperti proses pencalonan Jokowi, saya kira dimulai dengan apa? Dimulai dengan publik terlibat, melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang potensial. Bahwa partai adalah yang terakhir mengambil keputusan, karena partai harus mendengar, meresapi, ya, merenungi, mendalami segala macam. Jadi memang dalam dua kejadian itu bukan partai yang pertama, disitulah saya kira justru demokrasi itu berjalan. Ketika justru yang mengusulkan Pak Jokowi pertama pindah dari Solo, bukan PDI Perjuangan. Itu bukti demokrasi berjalan. Dan orang melihat PDI Perjuangan sebagai gudangnya pemimpin, sama seperti sekarang. Jadi ini bukan soal siapa yang duluan, tetapi bagaimana PDI Perjuangan memang terbukti melahirkan pemimpin-pemimpin yang teruji. Walaupun kemudian ada yang tersesat, banyak juga yang tersesat. Dan hari ini pun ada yang tersesat. Ya, tapi kan kita nggak pernah tahu isi kepala orang. Ya, Kita ngajak partai politik berdebat tentang ini nggak pernah. Ya kebetulan Gerindra ya dan saya juga termasuk di parlemen, termasuk yang menolak dari awal presidensial threshold itu. Nah yang terakhir juga yang tidak jelas Bang, sebenarnya dalam pertarungan ini siapa yang boleh ada di lapangan? Kalau kayak pemain bola kan jelas ada kotaknya kan, ada wasitnya duduk di situ berdiri, ada hakim garis, ya kan? Yang boleh tanding cuma si ini, ada 11 di sini, 11 di sana, ada kapten dan sebagainya. Tapi dalam pertarungan ini nggak jelas. Itu yang saya katakan di pekan lalu di ILC juga yang saya bilang Bang Karni, semua orang masuk gelanggang, semua bertarung. Nah, apa yang terjadi dalam perdebatan antara Pak Ganjar yang jadi dari putra mahkota Pak Jokowi sekarang menjadi oposan, ini semua ketidakjelasan yang kita ciptakan dari awal gitu loh. Dan saya kira ini mengancam semuanya, termasuk negara hukum, konsep-konsep yang ideal gitu tentang bagaimana sebuah negara
ditata secara disiplin. Ini yang diancam semua oleh ketidakdisiplinan partai politik pada awalnya. Jadi saya kira Bang Karni adalah satu tema penting apabila kita mengajak para calon pemimpin yang akan datang ini, yang jumlahnya itu dari 185 juta rakyat itu cuman tiba-tiba yang muncul di kertas suara cuman 3 pasang alias 6 orang, Bang. Makanya kalau Bung Ferry mengatakan ini undang-undang dirubah untuk Gibran, pantas. Kenapa? Karena memang cuma 6. Kan cuma 6. Sebenarnya sih tinggal 2 sebenarnya, tinggal 2 pasang. Tapi lumayanlah jadi 6 gitu. Dan kita nggak bisa minta semua orang ada di situ. Saya nggak bisa masuk. Cuma 6 orang kok. Itu yang tiba-tiba ada di situ. Alasannya kalau kita cari semua juga nggak memuaskan. Karena memang tadi ini lahir dari proses yang tidak normal. Kalau Pak Prabowo wajar dari awal bikin partai, saya ketua umumnya, saya ngerti ideologi perjuangan partai ini, saya nyalon. Mau survei tidak populer, terserah, kata beliau, saya nyalon. Rada konsisten kita ngelihatnya. Tapi yang lain-lain, ya semua bisa kita protes. Nah jadi membingungkan Bang Karni. Jadi yang Bang Karni intro tadi itu adalah kegalauan umum. Kita juga galau Bang. Dan abjadnya harusnya dicanangkan mulai sekarang. Tapi sayang juga abjadnya belum ada. Pemilunya itu cuma 80 hari, kurang lagi ya. 70 berapa hari, Bung Habib? 75 hari. Kapan kita debat soal negara hukum? Kapan kita debat soal penataan sistem pemilu dan sistem politik? Nggak ada waktunya. Debat mungkin 2-3 kali, nggak ada Bang. Jadi ya yang saya bisa usulkan gini. Pertama, kalau bisa presiden terpilih yang akan datang, jangan serahkan regulasi pemilu kepada partai politik. Stop itu. Partai politik terbukti tidak komit untuk menata sistem politik, sistem berpartai, apalagi yang konsisten dengan sistem demokrasi, sistem pemerintahan, tata negara dan sebagainya itu enggak. Partai politik muter-muter aja kerjaannya. Dia enggak bereskan itu. Presiden terpilih dan wakil presiden bentuk tim ahli, ya kan? Dia yang harus mendesain sistem pemilu kita yang konsisten dengan sistem ketatanegaraan. Cuman itu mungkin jalan reformasi politik yang bisa ada ke depan. Kalau tidak Bang, serahkan lagi ke DPR, muter-muter lagi kita. Di ujung kita bertengkar sendiri. Kayak begini gitu, nggak beres-beres. Nggak jelas juga ini Bang gitu. Itu Bang usul saya. Daripada kita pusing bersama-sama.